Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jadi. Saya sekolah di SMK Negeri Agina Cimerak. Saya dari kelas 11 Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat liputan untuk ujian laporan mendatang. Isi dari liputan ini yaitu tentang penjelasan tempat instansi yang saya jadikan sebagai tempat menimba ilmu selama praker yang berlangsung dengan cara mewawancarai pimpinan perusahaan. Nama perusahaan prakirin saya yaitu Bayu Grafika 2 yang beralamatkan di Jalan Sindang Sari nomor 31, Dusun Ciawi, Desa Cimerak, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama Bapak Cecep Bahrul Muhid sebagai pimpinan Bayu Grafika 2. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Jadi saya mendapat tugas untuk meliput tempat prakerin yang saya jadikan sebagai tempat menimba ilmu. Ya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak tentang sejarah dan lainnya. Yaitu ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, yaitu yang pertama, kapan berdirinya perusahaan ini, Pak? Dan sejarahnya bagaimana? Bisa Bapak ceritakan? Ya. Terima kasih untuk siswa yang lagi prakerin. Saya akan menjawab yang pertama tentang berdirinya percetakan Bayu Grafika. Berdirinya percetakan Bayu Grafika itu pada tahun 2001 ya. Berarti sudah kurang lebih ada sekitar 22 tahun ya. Nah, untuk sejarahnya dulu untuk pertama kalinya tempatnya bukan di sini atau bukan di Cikiara, tapi di pinggir pinggir Masjid Agung dulu kontrak tahun 2001 sampai dengan 2005. Sampai 2006. Nah, 2006 saya habis kontrak pindah ke sini yang di depan BRI Cimerak sampai dengan sekarang. Itu aja. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Berapa sih, Pak, modal yang Bapak keluarkan untuk membangun perusahaan percetakan seperti ini? Ya kalau dulu mah tergantung tergantung kebutuhan ya. Kalau dulu mah kan harga undangan itu menjual tuh cuma 200, 300 rupiah gitu. Sekarang mah kan paling murah itu hampir 1.000 gitu. Nah untuk modal itu ya tergantung kebutuhan. Dulu paling modal untuk bahan undangan ya paling 300-500 ribu gitu. Paling gitu aja. Tergantung kebutuhan sih kalau modal. Oke, lanjut, Pak, nomor 3. Gini, Pak, setiap usaha pasti ada untung dan rugi. Jadi kira-kira berapa keuntungan yang Bapak dapat dalam membuka usaha percetakan ini? Nah, kalau percetakan itu keuntungannya hampir 30 atau 100% ya. 100% kalau misalkan kita modal 500 dijual 1.000, berarti hampir 100% lah. Kadang hampir 100 lebih, kadang 120, 130, tergantung orangnya. Nah, untuk kerugiannya paling kalau kerugian undangan atau di bahan percetakan itu paling gagal cetak atau gagal pengetikan atau gagal yang lainnya, itu memang seperti itu harus diganti total gitu. Itu risikonya untuk yang punya percetakan. Oke, Pak. Lanjut nomor 4, Pak. Adakah suka duka yang Bapak alami dalam membuka usaha ini? Tolong ceritakan. Suka dukanya pasti banyak lah, ada gitu. Namanya juga usaha, suka duka pasti ada, terutama kalau kita pas banyak orderan, modal kurang, nah itu paling bingung gitu ya. Atau juga kalau kita punya orderan dilempar kepada orang lain, nah itu juga bingung juga gitu. Termasuk kalau misalkan di sini bahan nggak ada, cari ke rekan-rekanan, kadang-kadang telat, kadang gimana gitu, kadang salah gitu. Nah itu pasti suka dukanya banyak gitu ya. Dan yang terakhir, Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan pada anak-anak SMK di luar sana yang mungkin sebentar lagi akan melaksanakan prakerin seperti yang saya sudah lakukan di sini, Pak? Ya. Pesannya paling ya kita harus punya keahlian ya. Kalau nanti keluar sekolah itu harus punya keahlian. Ya keahliannya di bidang apa saja, yang penting mah harus ada lah. Jangan sampai kita keluar sekolah itu nggak punya ilmu apa-apa gitu, jadi bingung gitu. Itu harus punya keahlian dulu pertama. Terus yang kedua
ya harus kita selalu belajar gitu untuk di bidang apa, di bidang percetakan kita harus mencari informasi tentang percetakan gitu aja. Ya, mungkin terima kasih Pak sebelumnya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Dan di sini saya ingin sambil pamitan gitu. Mohon maaf bila saya di sini ada salah apa aja dari kata, dari sikap. Ya, terima kasih ya, mudah-mudahan selama di sini 3 bulan mendapatkan ilmu yang manfaat gitu ya, terutama bagi pribadinya untuk kita semua. Terima kasih lah sudah membantu di sini.